Halo semuanya. Hai hai. Sebentar lagi kita akan live dengan para pembicara kita. Sekali lagi kita mau mulai lagi ya, opening lagi nih. Kita akan berbicara mengenai fakta dan mitos penanganan kanker dengan pembicara-pembicara kita yang luar biasa. Sore hari ini saya menjadi host dan moderator bersama Instagram alumni FKKMK UGM. Dan sesaat lagi kita akan sambil menunggu beberapa pembicara kita untuk hadir, juga menunggu teman-teman untuk segera join. Tadi mohon maaf ada kesalahan teknis mungkin ya. Tapi kita akan segera mulai. Dan semoga teman-teman tetap bersemangat. Untuk teman-teman mungkin yang punya permasalahan mengenai kanker, penanganannya, hari ini kita akan bicara mengenai itu. Halo, Ibu Aifiria, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Tabita. Kita sambil menunggu pembicara satu lagi ya, Bu. Yap. Oke, yap. Oke. Dan untuk tema kali ini kita akan dibagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama kita akan berbicara bersama Dr. Lukman dan Ibu Aifiria. Dr. Lukman merupakan dokter dengan spesialis kanker dan juga Bu Aifiria ini adalah ahli gizi yang akan membantu kita menjelaskan mengenai nutrisi soal kanker. Nah, untuk baik, sepertinya Dr. Lukman akan sedikit terlambat ya. Jadi kita sambil jalan dulu untuk teman-teman atau sobat alumni yang ingin menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai fakta dan mitos penanganan kanker bisa komen di sini atau bisa juga, oke akhirnya Dokter Lukman bisa join. Saya ajak ya untuk join. Baik, sobat alumni dan teman-teman semua bisa tanyakan pertanyaan di komen ini. Halo dok, selamat Halo, sore. ya, Sorry ya, tadi maaf. terputus. Iya, Saya nggak tahu kok tiba-tiba jaringannya hilang gitu. Tapi iya. semoga semangatnya tetap membara ya. Kita akan segera mulai acara talk show kita sore hari ini. Sehat-sehat semua, Dokter Lukman, Bu Ya, Aifiria. Sehat, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya. Baik, dan sesuai tema kita hari ini adalah fakta dan mitos kanker. Dan untuk sebagai pembuka, kita mau tanyakan dulu nih kepada masing-masing pembicara kita sore hari ini. Mungkin ke Dokter Lukman dulu. Dok, mungkin sebagai briefing dok untuk awal bridge-nya sebelum teman-teman atau sobat alumni ingin tanya-tanya nih. Kira-kira kondisi kanker di Indonesia dan mungkin uh, penanganannya selama ini seperti apa, Dok? Mungkin bisa di-share dulu sebagai awal. Ya, untuk penanganan kanker ini, memang di Indonesia sudah ada kemajuan cukup besar ya di dalam 10-20 tahun terakhir ini, di mana fasilitas-fasilitas kesehatan untuk diagnosis, untuk memberikan terapi itu sudah semakin banyak. Sekarang juga mulai dikembangkan ke daerah-daerah, meskipun demikian masih tetap belum memuaskan ya, masih perlu ditambah lagi karena jumlah penderitanya yang banyak, kemudian yang sering itu juga masyarakat belum sadar sehingga datang tuh sudah terlambat atau sudah stadium lanjut sehingga apa namanya terapinya itu lebih susah atau lebih agresif istilahnya ya. Jadi efek sampingnya besar, kemudian tingkat kesembuhan atau keberhasilan terapinya relatif kecil kalau sudah terlambat. Nah, ini Iya, iya, mungkin juga betul. sesuai dengan judulnya karena mitos atau pemahaman tentang kanker itu masih banyak yang salah atau perlu diperbaiki di masyarakat kita gitu ya. Betul, betul. Terima kasih Dokter Lukman. Jadi mungkin bisa sebagai pembuka kita pada sore hari ini ya kondisi kanker di Indonesia seperti ini dan mungkin sobat alumni ataupun teman-teman kita juga yang mungkin sedang mengalami atau teman-teman yang mungkin mendampingi atau mungkin teman-teman semua yang sedang menempuh pendidikan dalam bidang kesehatan mungkin bisa segera diajak untuk segera join pembicaraan talk show kita sore hari ini karena selain Dokter Lukman juga dengan Ibu Aifiria sore hari ini kita akan ada sesi kedua. Kita akan juga ada talk show lagi bersama perawat dan juga pendamping penyintas kanker. Jadi stay tune tetap di sini. Dan untuk teman-teman yang sudah join silahkan tanyakan di komen di sini nanti bisa dijawab oleh Dokter Lukman ataupun Bu Aifiria. Nah, halo Bu Aifiria, sekarang giliran Bu Aifiria ya. Ya, Selamat halo. sore. Selamat Nah, sore. sebagai
ahli gizi nih yang bisa membantu teman-teman semua atau sobat alumni sebagai prelude atau bridge-nya dulu ya Bu Aifria. Jadi untuk penanganan kanker ini apakah berbeda ya dengan penanganan makanan untuk pasien-pasien lainnya? Mungkin bisa di-share-kan? Ya, pada prinsipnya tentu berbeda ya, Mbak Tabita dan teman-teman semuanya, karena memang kan kanker ini kondisi khusus ya. Dari sisi kebutuhannya saja sudah berbeda ya, unik ya. Dia meningkat kebutuhannya, baik energi, proteinnya. Kemudian juga dari sisi kebersihan, ini juga tentunya harus lebih kita perhatikan, karena kan dia rentan ya sistem imunnya, ya. Sehingga ini harus benar-benar kita kita perhatikan betul gitu untuk kebersihan, higien sanitasi makanannya gitu. Dan juga tentunya kualitas secara lengkap ya, baik makro maupun mikro. Seperti itu. Jadi memang berbeda gitu. Baik, baik. Jadi akan ada tips-tips khusus gitu ya untuk penanganan atau secara nutrisi dalam penanganan kanker itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Aifiria, dan untuk sekali lagi mau mengingatkan juga untuk sobat alumni semua bisa sekalian talk show atau live di sini, kita bisa sekalian ngobrol dan tanyakan langsung ke ahlinya. Ada Dr. Lukman dan juga Bu Aifiria akan membantu kita dari segi medis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Silahkan komen saja di bawah ini. Mungkin sekalian menunggu pertanyaan dari teman-teman semua atau sobat alumni, Dok bisa sekalian ditanya ya Dok ya, pertanyaan yang mungkin sudah masuk sebelumnya. Dok, ini ada yang nanya misalnya, penyakit kanker itu benar nggak sih sangat dipengaruhi dari gaya hidup? Kalau menurut dokter gimana? Iya, iya, penyakit kanker itu masuk dalam penyakit yang apa ya, non-communicable kalau kita, artinya tidak menular, tetapi faktor risikonya itu memang banyak. Nah, salah satunya itu gaya hidup. Dari kanker itu sendiri juga jenisnya macam-macam. Sekitar 40-50% jenis kanker yang ada saat ini itu 40% sampai 50% itu bisa dicegah atau dikurangi efeknya, risikonya itu dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini tuh misalnya yaitu olahraga teratur, mengatur diet, nanti sama ini yang live juga kan satu ahli gizi juga. Jadi intinya itu tidak boleh BMI body mass index atau terlalu gemuk atau terlalu kurus, yang seimbang, kemudian aktivitas fisik yang teratur, kemudian juga gaya hidup yang lain itu seperti cukup istirahat, mengurangi stres, kemudian juga tidak merokok termasuk gaya hidup, kemudian minum alkohol juga ini ya, kemudian yang ketiga juga menjaga kebersihan diri dengan artinya beberapa jenis kanker 25% itu terkait dengan infeksi, ada yang bakteri, virus, jadi juga vaksinasi virus-virus tertentu, misalnya vaksinasi HPV untuk mencegah kanker cervix, kanker leher kepala, kemudian itu juga berpengaruh dari kita. Jadi memang hampir ya boleh dikatakan 40-60% gaya hidup kita itu bisa, kalau kita berubah menjadi lebih sehat, itu bisa mengurangi risiko berbagai macam jenis kanker ya. Wah, lumayan tinggi ya Dok persentasenya ya. Iya, jadi lumayan mempengaruhi kanker itu sendiri ya, baik itu menyembuhkan maupun memunculkan kankernya gitu ya, menyebabkan kankernya begitu ya Dok ya. Dan bisa Iya, siap Dok. Nah, kalau Bu Aifiria ini, kalau tadi Dokter Lukman tadi udah sebutkan ya, jadi dari makanan aja berpengaruh. Nah, kalau menurut Bu Aifiria, jadi untuk mencegah adanya kanker dan misalnya munculnya kanker, kira-kira pola makan seperti apa nih Bu Aifiria yang membantu kita, yang bisa membantu kita begitu? Ya, suara saya cukup jelas tidak ya Mbak Tabita ya? Sudah jelas. Oke, baik. Oke, kalau terkait dengan pencegahan ya, tadi disampaikan oleh dokter ya, kalau memang gaya hidup ini sangat berpengaruh ya, karena sekarang kalau kita lihat ke pola makan, ini fast food ini sudah sangat-sangat mudah ditemui ya di sekitar kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, ini ternyata fast food ini juga menyumbang cukup besar, karena di sini nanti kaitannya dengan status gizi ya, karena di dalam fast food ini kan banyak kalori, gula yang cukup tinggi ya, lemak yang cukup tinggi, yang ini sangat berpengaruh terhadap resiko terjadinya kanker ya, kemunculan kanker. Kemudian kalau kita melihat cara pemasakan ya, di sini ada bakar. Nah, ini memang resikonya jauh lebih tinggi. Sehingga kalau tadi
kita ke arah pencegahan, ya tentunya dengan gaya hidup yang baik ini bisa mencegah kanker. Kalau itu resiko munculnya kembali atau tingkat keparahannya agar tidak terlalu tinggi, ya tentunya memodifikasi diet-diet yang mungkin sudah pernah dilakukan dan ternyata ini banyak yang beresiko. Nah, ini harus segera diubah begitu ya untuk pola makan dan pola hidupnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Aifiria dan tadi poin penting juga sih ya. Jadi bagaimana tadi Dokter Lukman menyampaikan bahwa yang kita lakukan setiap hari atau gaya hidup kita setiap hari itu sekitar kurang lebih maksimalnya 60% mempengaruhi timbulnya kanker atau penyembuhannya juga gitu ya. Kemudian Bu Aifiria juga menambahkan bahwa tadi pola makan yang kita alami sekarang itu ternyata lumayan juga mempengaruhi adanya kanker juga ya Bu Aifiria dan proses penyembuhannya juga begitu. Nah, untuk Dokter Lukman nih, kembali lagi Dok, ini dengan kondisi tadi gaya hidup dan sekarang itu kan kalau dilihat dari demografisnya tuh lebih banyak teman-teman kita yang milenial gitu ya Dok ya. Dan kira-kira kesempatan untuk, ya ini karena ketakutan juga mungkin ya, kesempatan untuk terkena kanker akibat pekerjaan kita yang terkena gadget setiap hari ini ada kemungkinannya nggak Dok? Karena kita nggak bisa pungkiri ya semenjak ada pandemi, kita bekerja di rumah dan selalu bertatapan dengan 1-2 gadget setiap hari, bahkan lebih dari 12 jam gitu ya, jam kerja gitu. Itu menurut dokter gimana tuh Dok? Ya, Ini itu memang mitos apa fakta gitu ya? ya ada beberapa penelitian ya yang menggunakan gadget, kemudian karena ada istilahnya ada sinyal ya, kemudian mengaktifkan tuh ada penelitian yang bisa meningkatkan resiko karena penggunaannya berarti di daerah ini ya. Kalau nyimpennya ada yang di saku, kemudian misalnya di saku celana, di saku dada, nah itu ada yang mengatakan berpengaruh pada misalnya tingkat kesuburan kalau laki-laki, kemudian juga penyakit jantung, kemudian kalau sering telepon juga ke tumor otak. Itu memang ada yang meningkatkan, tetapi buktinya itu belum begitu jelas, belum tampak jelas itu. Kalau yang jelas itu paparan sinar radioaktif ya, misalnya orang-orang yang dulu tinggal di Chernobyl yang reaktor nuklirnya meledak itu meningkatkan risiko sekali terjadinya kanker tiroid, kanker darah atau kanker yang hematogen ya. Untuk sinyal HP atau gadget itu memang belum nyata ya untuk ininya. Meningkatkan risiko atau tidak. Tetapi mungkin karena dengan HP itu jadi kita mempengaruhi gaya hidup kita, jadi lebih sedentar ya, lebih tidak bergerak, tidak kemana-mana. Nah itu mungkin akan mempengaruhi metabolisme juga. Gaya hidup kita kan berubah ya. Kalau dulu kita kalau tinggal di kampung ya lebih ke sawah, aktivitas, kemudian juga berangkat ke kampus, parkirnya jauh, jalan. Nah, kalau sekarang kan online semua. Nah, jadi aktivitas kita juga, aktivitas fisik ya maksudnya juga berkurang. Nah, itu mungkin akan mempengaruhi faktor risiko terjadinya kanker dan penyakit non-communicable atau penyakit tidak menular lainnya. Gitu. Oke, baik-baik. Terima kasih dok. Jadi secara umum memang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa itu berkorelasi langsung dengan adanya kanker gitu ya. Yeah. Jadi yang bekerja aja gitu, jangan alasan ya dok ya. Ini. Oke, sekarang ke Bu Aifiria. Bu Aifiria, kalau misalnya untuk pola makan selama di rumah nih, yang bisa dinyatakan atau yang bisa membantu kita mencegah kanker, mungkin ada tips-tips khusus, misalnya kayak makan buah tiap hari atau apa mungkin Bu bisa ditambahkan beberapa tipsnya biar kita bisa mulai menambahkan pola makan itu di makanan kita setiap hari. Ya, baik. Kalau tadi saya masih melanjutkan yang kondisi pandemi tadi ya Mbak Tabita ya, tadi menambahkan dari Dr. Lukman. Memang terkait dengan pandemi ini ternyata beberapa riset menunjukkan bahwa konsumsi makanan cepat saji itu meningkat. Nah, sehingga memang kita tidak tahu kalau ini kalau di kita kan ada ojek online ya. Nah, ojek online ini kan sangat membantu mensuplai makanan-makanan ya di level keluarga, termasuk makanan-makanan sehari kita. Nah, itu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana proses memasaknya. Nah, ini sangat penting sebenarnya ya. Nah, yang paling ini heboh juga ya, viral adalah minyak ya saat ini ya, yang kita ketahui sangat melambung. Nah, ternyata ini kalau
kita tidak berhati-hati nih ya, misalnya kita membeli makanan, kemudian minyaknya ini beberapa kali dipakai kan kita tidak tahu ya kalau kita membeli. Nah, ini ternyata resikonya juga jauh lebih tinggi karena kan kerusakan minyak Betul. ini radikal bebas ya sebenarnya. Ketika Cukup masuk banyak ke dalam ya. tubuh, ya itu meningkatkan resiko faktor resiko terjadinya kanker. Sehingga kalau kita mau memperbaiki nih ya pola makan Hmm. kita ya kita harus kalau bisa minimal processing ya. Jadi tidak yang kemudian dimasak berulang-ulang. Kemudian ini yang sekarang banyak adalah frozen food ya. Nah, ini Ya. juga kita perlu berhati-hati. Harus diseimbangkan dengan makanan segar ya. Dalam artian kita memasak Hmm. dari makanan yang bahan mentah, kemudian kita masak sendiri dengan aman ya. Kita tahu bahan-bahannya apa, makanan tambahan bahan bahan tambahan pangannya apa ya. Nah, ini tentunya ini bisa membantu kita untuk meminimalkan gitu ya faktor resiko dari makanan gitu. Baik, Mungkin baik. itu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Afiria. Jadi kalau minyak mahal nggak boleh alasan digoreng sampai 3-4 kali gitu ya Bu ya. Yes, Tadi mungkin betul. tipsnya. Jadi malah bisa Sekali. diganti dengan memasak dengan makanan-makanan yang tadi makanan segar. Jadi pengolahannya lebih minimal gitu-gitu. Begitu ya Bu ya. Betul. Oke, sekarang kita sambil menjawab pertanyaan nih, Dokter Lukman dari Aristia Princess. Berapa persen risiko kanker dari faktor genetis, Dok? Oke, ya, Oh, ya. mungkin banyak Ada diperkenan ya. beberapa jenis kanker itu memang ada komponen genetiknya ya. Jadi misalnya pada kanker payudara, kanker indung telur, kemudian kanker kolorektal, kanker usus besar itu Ya. sekitar 5-10% itu terkait dari faktor genetik. Jadi ada ciri-cirinya dari kanker-kanker tersebut. Misalnya terkenanya pada usia lebih muda. Usia muda ini memang batasannya nggak ada yang jelas ya, tapi kalau terkena di bawah 40 tahun itu biasanya dikatakan usia muda. Jadi kalau ada saudara dari pasien yang sebelumnya ada riwayat terkena kanker usia muda gitu kita wajib apakah ini ada faktor genetis atau tidak. Kemudian dalam satu keluarga inti atau keluarga derajat pertama artinya ayah ibu kemudian kakek nenek atau paman dan bibi itu ada beberapa atau lebih dari 2 pasien yang terkena jenis kanker yang sama, misalnya kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker indung telur. Nah, itu termasuk salah satu ciri-ciri kemungkinan bahwa ada faktor genetik yang berpengaruh pada yang berkontribusi pada terjadinya kanker. Nah, ini memang kalau di barat ya penelitiannya itu 5-10%, tapi mungkin di Indonesia itu lebih kecil lagi karena kita sedikit sekali menemukannya. Kalau yang terkenal kan dari artis Angelina Jolie itu ya dia belum terkena Ya. kanker, tapi ibunya tantenya kena di usia muda, kemudian dia tes ternyata dia ada mutasi gen BRCA, jadi dia melakukan preventif double mastektomi dan ovarektomi. Nah itu memang karena dia kemungkinan terkena kanker sampai usia 80 tahun itu sekitar 80%. Jadi dia melakukan preventif. Itu contoh dari faktor genetik yang berperan dalam jenis kanker. Tapi jenis kanker yang lain yang umum di sini seperti kanker di nasofaring itu kanker di belakang hidung itu lebih karena infeksi virus, jarang yang disebabkan berkaitan dengan faktor genetik. Jadi memang komponen faktor genetik itu ada sekitar 5% mungkin ya 5. bisa dikatakan ya. Ya. Baik, baik. Jadi Mbak Iristia semoga pertanyaannya sudah dijawab ya sama Dokter Lukman. Semoga bisa membantu dan juga buat sobat alumni dan juga sahabat IG semua yang mau tanya tadi mengenai fakta dan mitos kanker, silahkan komen aja di live ini atau bisa DM, nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari sobat alumni FKKU KFKKMK UGM untuk bisa share di sini juga atau bisa langsung komen di sini juga boleh. Nah, sekaligus tadi untuk melanjutkan pertanyaan tadi soal genetis dan soal keluarga ya. Mungkin Bu Aifiria bisa bantu kita. Tuh, terima kasih Dok sudah dijawab Aristia Iya, Princess. sama-sama. Sama-sama. Iya. Bu Aifiria mungkin bisa dibantu jawab kalau misalnya di dalam pengolahan makan di rumah gitu ya, Bu Aifiria. Jadi untuk tadi selain tadi mengurangi penggorengan yang berlebihan, tadi untuk makanan-makanan yang sekarang tadi kayak fast food dan lain-lain itu kan tidak bisa dihindari dan akan selalu ada begitu ya. Jadi tujuan kita untuk mengurangi kesempatan akan datangnya kanker atau mungkin juga sekaligus
memberikan nutrisi untuk penyandang kanker itu sendiri gimana? Misalnya dalam satu rumah, terus kita mesti nyediain makan untuk berbagai macam keluarga kita, gimana cara kita mengurusnya atau menghandle-nya? Ya, sebenarnya kalau untuk pasien kanker tidak perlu dibedakan ya, seperti halnya misalnya pada pasien hipertensi atau diabetes gitu ya. Karena prinsipnya sebenarnya tetap pola makan gizi seimbang di situ. Di situ ada karbo, ada protein ya, lemak, vitamin, mineral dari sumber sayur dan buah. Jadi prinsipnya untuk satu keluarga tidak masalah gitu, sama. Nah, hanya saja kita malah justru akan jadi sehat gitu ya satu keluarga, karena tadi dari satu poin misalnya minyak tadi ya, kita tidak menggunakan berkali-kali. Nah itu sama dengan keluarga yang lain, sebaiknya juga sama. Kemudian tadi fast food dan juga mungkin high atau ultra processing food gitu ya. Nah ini termasuk juga frozen food ya di dalamnya, karena frozen food ini dia dimasak kemudian dibekukan dimasak lagi gitu kan. Nah ini sebaiknya nanti itu yang kita kurangi. Jadi kita mix dengan makanan-makanan yang lain. Sehingga kalau satu keluarga misalnya ada yang cancer, ya sudah yang part yang tadi tidak aman itu kalau bisa seminimal mungkin dikurangi ya. Atau mungkin kalau misalnya itu bisa dihindari, masak saja yang segar begitu. Jadi menghindari yang terlalu tinggi proses gitu ya, atau dengan ultra processed food tadi. Kemudian juga tentunya diimbangi dengan buah dan sayur ya. Ini yang menjadi PR kita bersama ya, baik itu di cancer maupun tidak. Kebetulan saya beberapa kali riset di cancer itu memang asupan sayur dan buahnya ini sangat-sangat kurang begitu ya. Padahal kan ini sangat diperlukan baik untuk recovery maupun untuk pencegahan ya, karena di sana ada banyak antioksidan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ada yang cancer, kita ikut pola makannya insya Allah akan sama-sama ikut sehat gitu ya, karena memang pola makannya sehat. Kemudian tadi yang dibakar-bakar tadi ya, nah ini bagi teman-teman yang hobi sekali sate nih, kebetulan kalau karena saya di Jogja ya, di Jogja banyak sekali sate kambing ya. Nah di tempat lain juga mungkin sama ya, yang dimasak dengan bakar, mungkin itu juga perlu dijarangkan begitu ya. Nah kalau untuk yang sudah cancer mungkin kalau bisa dihindari saja ya. Tapi kalau untuk yang memang pencegahan ya, kalau bisa dijarangkan dan tadi diimbangi dengan sayur dan buah yang cukup. Seperti itu. Oke, baik. Bu Aifiria sekalian menjawab pertanyaan dari Aristia Princess yang tadi nanya juga sama Dokter Lukman ya. Berarti memang masakan kukus dan rebus memang lebih baik ya Bu? Gimana nih Bu? Masaknya mentang-mentang ini ya, mentang-mentang banyak mahal ya, terus solusinya dikukus dan rebus gitu ya? Kalau secara prinsip bahan makanan ya, memang sayur itu ya, terutama memang itu dikukus, itu pengurangan zat gizinya itu jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan pemasakan yang lain. Karena kalau kayak menggoreng itu kan suhunya biasanya tinggi ya. Nah, tetapi juga bukan berarti kita setiap hari rebus dan kukus semua ya, tetap gitu boleh ya. Kita tetap membutuhkan lemak ya teman-teman. Jadi jangan salah, pola makan seimbang itu juga kita membutuhkan lemak di dalamnya, baik itu lemak nabati maupun lemak hewani, hanya jumlahnya saja yang berbeda gitu ya. Jadi tetap boleh pemasakan dengan minyak ya, tetapi tadi pemasakannya tidak boleh yang berulang ya untuk penggunaan minyaknya. Kemudian ya kalau saya sering ditanyakan, Bu, apakah harus dengan minyak-minyak yang mahal begitu ya? Ya ada minyak zaitun, mungkin juga minyak apa yang cukup viral gitu ya di beberapa pola makan. Sebenarnya itu boleh, tapi jangan salah kaprah ya, itu tidak digunakan untuk menggoreng ya teman-teman, karena titik asapnya kan dia lebih rendah ya dibandingkan minyak sawit, sehingga itu tetap digunakan tidak apa-apa, tapi untuk membuat semacam salad atau mungkin sedikit menumis gitu ya, itu tetap diperlukan. Jadi tidak masalah ada minyaknya, hanya saja tidak berlebih dan cara memasaknya tadi lebih berhati-hati begitu. Baik, terima kasih jawabannya Bu Aifiria. Mungkin ini juga pertanyaan lanjutannya gitu ya. Ini dari Irma Dewani soal proses makan juga, tapi menanyakan dulu ke Dokter Lukman nih, Dok, izin tanya, penderita kanker payudara boleh makan apa aja? Iru, mungkin itu ya. Itu info dari dokter yang handle, tapi sebenarnya ada yang tak perlu dihindari, itu apa?
Mungkin maksudnya yang perlu Ya, dihindari apa gitu ya dok, oh, kalau ya, misalnya kena kanker payudara begitu ya, dokter Lukman. Mungkin bisa ya, dibantu jawab juga nanti dengan Ibu ya. Aifilia ya, biar bareng Ya. ya. Ya, itu memang sering ditanyakan pasien atau keluarganya ya kalau sudah menderita kanker, misalnya kanker Ya, payudara, kemudian makanan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Untuk pasien-pasien yang kanker payudara atau kanker pada umumnya ya, kanker payudara memang khusus ya, biasanya itu hampir 80% berkaitan dengan faktor hormonal ya. Jadi Ya. istilahnya hormon kalau di perempuan kan estrogen, progesteron. Nah, untuk memproduksi estrogen, jadi tumornya itu berkembang lebih karena faktor hormonal ini. Nah, estrogen progesteron itu kan hormon. ya. Sintesis atau pembentukan hormon itu biasa adalah dari ini lemak atau dari kolesterol. Nah, jadi untuk makanannya itu memang tidak ada larangan khusus. Tadi sudah disebutkan ya, diet seimbang, banyak antioksidan yang ada di sayur dan buahan segar. Kemudian kalau misalnya daging, protein dari daging itu boleh kalau dari kita, tapi ya dagingnya itu istilahnya ya dagingnya bukan apa ya, kalau di kita jeroan atau yang kulit-kulit itu yang lemaknya banyak itu nggak Yang boleh. enak dok itu. Ya, ya, itu yang bikin enak ya. Ya, ya. Kalau dagingnya sebenarnya dari kita enggak. Kemudian kalau telur ya putih telur tuh proteinnya tinggi. Kalau ada kuning telurnya itu ada batasannya seminggu ada maksimalnya ya. Uh, uh, nah intinya dalam mengatur itu kalau pasien menderita kanker payudara itu adalah diet seimbang sehingga berat badan dan tinggi badannya itu mencapai indeks massa tubuh atau BMI yang normal antara 20 Normal. sampai 25 ya 26 boleh ya kalau perempuan sudah selesai menstruasi atau postmenopausal. Uh, itu yang perlu diperhatikan, jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk gitu. Nah, itu diatur misalnya karbohidratnya 50%, kemudian 20, 30, intinya tuh itu. Nah, sayur dan buahnya diperbanyak, kalau daging boleh proses mengolah makanannya nanti bisa dijelaskan oleh Bu Hafiria lebih lanjut Ya. ya. Ya intinya tuh kalau kita kan intinya tuh kalau makan itu biasanya ada aturannya ya, misalnya karbohidrat tuh maksimal ya sehari ya satu kepalan tangan gitu kalau kita nerangin ini, tapi lemak cuma satu ibu jari, jadi kalau gorengannya banyak ya pasti kelebihan, tapi kalau masaknya ditumis minyaknya sedikit, lebih banyak yang direbus atau sayur buahan segar ya insya Allah ini masih sesuai dengan aturan. Nah, intinya itu memang untuk yang benar-benar tidak boleh itu ya fast food itu harus dikurangi. Kemudian yang dibakar, grill, atau yang diasap itu dikurangi seperti ikan asin yang diasap, yang kayak model-model Ikan di asin Cina ya. itu ya. Kalau bisa ya ikan yang segar atau ya mau air tawar, air laut boleh semua ya. Kemudian sayur-sayuran ya yang dicuci bersih, hati-hati dengan pestisida ya kalau di kita ya, kalau dari kebun sendiri ya insya Allah enggak ya. Kemudian buah-buahan ya sudah dicuci yang segar gitu. Nah kalau dari kita dokter itu biasanya sarannya seperti itu. Memang untuk yang strict nggak boleh, daging apa nggak boleh. Biasanya sih yang ditanya daging kambing boleh nggak gitu. Kalau dagingnya boleh, tapi kalau jeroannya biasanya saya bilang Jangan. jangan. Ya, ya, Terus gitu. nggak bisa dibakar gitu ya. Jadi, waduh makannya gimana Ya, gitu ya dok. Pusing kan kambing diapain gitu. Nggak boleh dibakar, tidak boleh digoreng. Terus mentahan gitu, bingung ya. Ini mungkin ke Bu ya, Aifiria nih. Bu Aifiria jadi gimana Bu? Kan nggak ya, bisa Ya. makan kambing mentahan jadinya ya Bu. Ya, sebenarnya banyak pengolahan yang lebih aman ya. Jadi kalau tadi prinsipnya kan tidak dibakar itu karena memang kalau dia dagingnya ini terbakar akan mengeluarkan zat ya, intinya yang itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker. Intinya seperti itu. Tapi boleh dimasak dengan cara lain, misalnya ada sup atau mungkin seperti kalau di kita beli kan ada dimasak tongseng, dimasak bumbu apa itu sebenarnya nggak masalah gitu. Kemudian
tadi frekuensi sebenarnya yang penting juga ya, karena kan kalau tadi kita pedomannya gizi seimbang itu sebenarnya keanekaragaman lah yang menjadi titik penting sebenarnya, daripada kita pusing ini tidak boleh digoreng, santannya tidak boleh sering-sering gitu ya. Nah, yang penting adalah frekuensinya. Misalnya kambing kita bingung dimasak apa, ya sudah beli tongseng saja. Tetapi kapan kita makannya, berapa kali kita makannya, tentunya kan tidak kemudian seminggu 7 kali tongseng kambing 3 terus kali, gitu ya. betul. Nah, ini jadi memang harus kita beragam gitu ya, kita variasi untuk makanannya. Kemudian kalau terkait dengan tidak boleh apa tadi ya. Nah, mungkin ini yang terkait dengan ini penelitian-penelitian yang terakhir ini Bu Tabita mungkin ya, ada yang sering tanya ini kalau itu katanya kedelai ya isoflavon begitu ya. Nah, terkait dengan itu sebenarnya di beberapa riset terakhir ya, sebenarnya kalau dalam bentuk kedelainya saja itu tidak masalah ya. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kalau kita mengonsumsi suplemen yang ke arah isoflavon. Nah, itu yang memang resikonya jauh lebih tinggi karena kan kandungannya akan sangat tinggi ya gitu. Tapi kalau dari kedelainya sendiri, kita makan kedelai berapa sih ya? Paling 2-3 porsi dalam satu hari ya, mungkin dalam bentuk tempe, tahu begitu ya. Nah, ini masih aman karena dia efek estrogennya weak ya, kecil gitu, lemah gitu, sehingga tidak kemudian merangsang terlalu tinggi. Bahkan beberapa riset di Jepang malah justru itu sangat berkorelasi positif terhadap pencegahan kanker payudara gitu. Di Jepang ini banyak sekali risetnya ternyata dari terkait kedelai ini.